Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Armi Urdiansyah. Saya dari Prodi PJJ Informatika kelas IT 601. Pada kesempatan ini saya akan presentasikan sebuah tugas UTS dari mata kuliah Teori Informasi. Langsung saja kita masuk ke dalam review jurnal yang pertama. Jurnal yang pertama berjudul Kompresi Data Teks dengan Metode Runtime Encoding. Jurnal ini diterbitkan Desember 2021 oleh Umar Mansyuri. Langsung saja kita masuk ke dalam abstraknya. Penelitian ini membahas penerapan metode kompresi data yang disebut Run Length Encoding atau RLE dalam konteks pengolahan citra, khususnya citra RGB dan grayscale. RLE adalah salah satu jenis kompresi data lossless yang sederhana namun efektif, terutama untuk data yang memiliki pola perulangan karakteristik seperti citra grafis sederhana. Penelitian menggunakan 28 citra RGB dan 28 citra grayscale dalam berbagai format file seperti JPG, PNG, BMP, dan TIFF. Citra-citra ini kemudian dikompresi menggunakan algoritma RLE yang diimplementasikan dalam aplikasi MATLAB. Pengujian menunjukkan bahwa efektivitas metode RLE dalam mengkompresi citra tergantung pada seberapa banyak pola perulangan warna yang terdapat pada piksel-piksel citra tersebut. Jika rasio kompresi kurang dari 100%, metode RLE dianggap efektif karena banyaknya perulangan warna. Namun, jika rasio kompresi lebih dari 100%, metode ini dianggap tidak efektif karena sedikitnya perulangan warna. Dari hasil pengujian terhadap 28 citra RGB, hanya satu citra yang terbukti efektif, dikompresi menggunakan metode RLE. Sementara sisanya tidak efektif, sedangkan dari 28 citra grayscale, 6 citra terbukti efektif dan 22 citra tidak efektif. Pendahuluannya membahas tentang pentingnya pengembangan metode kompresi data dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat, terutama dalam hal penyimpanan dan pengiriman data. Dengan semakin berkembangnya teknologi, terdapat dorongan yang kuat bagi para vendor untuk mengoptimalkan kapasitas penyimpanan data serta menghemat bandwidth dalam pengiriman data, sehingga dapat meningkatkan kecepatan pengiriman data. Dalam upaya mengoptimalkan pengiriman data, para ahli menciptakan berbagai algoritma atau metode kompresi data. Kompresi data adalah proses pengecilan ukuran data tanpa menghilangkan informasi yang penting. Dalam konteks kompresi data, setiap data direpresentasikan sebagai serangkaian bit, dan metode kompresi memanipulasi bit-bit tersebut untuk mengurangi ukuran file tanpa menghilangkan informasi. Ini juga membedakan dua tipe utama, kompresi data lossless dan lossy. Kompresi tipe lossless adalah kompresi di mana tidak ada data yang hilang selama proses kompresi, sehingga kualitas citra hasil kompresi tetap sama dengan kualitas citra asli. Sedangkan kompresi tipe lossy menghasilkan kualitas citra yang lebih rendah karena ada data yang hilang selama proses kompresi. Beberapa metode kompresi data yang disebutkan dalam pendahuluan meliputi entropy encoding, Huffman, Round Length Encoding RLE, Lempel, Zipwelt, LSW, Xenon, Feno, dan metode lainnya. Setiap metode memiliki prinsip kerja dan karakteristiknya sendiri dan dalam mengompresi data. Untuk metode penelitian ini, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah eksperimen atau pengujian empiris yang dilakukan untuk menguji efektivitas metode kompresi data, khususnya dalam konteks pengolahan citra. Berikut ini langkah-langkah untuk penelitian yang digunakan. Yang pertama, persiapan data. Yang kedua, implementasi algoritma RLE. Yang ketiga, prosesi kompresi dan dekompresi. Yang keempat, pengukuran efektivitas. Yang kelima, analisa hasil. Jadi metode penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi performa metode kompresi data, khususnya metode RLE dalam mengompresi data. Dengan demikian, metode penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga dalam pemilihan metode kompresi yang sesuai untuk aplikasi tertentu. Untuk hasil dan manfaat dari penelitian ini adalah pengembangan dan penerapan metode kompresi data teks menggunakan teknik Run Length Encoding (RLE). Dalam penelitian ini, penulis memberikan penjelasan mendetail tentang konsep dasar dari metode kompresi RLE, baik tipe 1 maupun tipe 2, serta memberikan contoh penerapan metode RLE untuk mengkompresi data dalam teks. Berdasarkan contoh yang diberikan penulis mengilustrasikan bagaimana proses kompresi RLE dapat menghasilkan ukuran data yang lebih kecil dibandingkan dengan data asli. Dalam contoh yang diberikan, terjadi penghematan penyimpanan sebesar 47%, yang menunjukkan bahwa metode kompresi RLE efektif dalam mengkompresi data teks yang memiliki pola perulangan karakter. Manfaat dari penelitian ini antara lain membantu dalam mengembangkan dan pemahaman lebih lanjut tentang metode kompresi data, khususnya Run Length Encoding atau RLE.
Dengan memahami konsep dan penerapan RLE, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan teknik kompresi data yang lebih efisien. Jadi kesimpulannya adalah penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa metode kompresi RLE dapat efisien digunakan untuk mengkompresi data teks yang memiliki pola perulangan karakter dengan menghasilkan ukuran data yang lebih kecil dan menghemat ruang penyimpanan, dan bahwa RLE adalah metode kompresi yang efektif untuk mengurangi ukuran data dengan pola perulangan yang konsisten, seperti pada teks atau grafik tertentu. Penggunaan RLE dapat menghasilkan penghematan penyimpanan yang signifikan, terutama dalam konteks data yang memiliki banyak kesamaan dan pola perulangan. Untuk nilai inovasi yang didapat pada penelitian ini adalah penerapan metode kompresi yang sederhana namun efektif. Meskipun run length encoding RLE adalah salah satu metode kompresi yang paling sederhana, penelitian ini menggali potensi dan aplikabilitasnya dalam konteks kompresi data teks. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan inovasi dalam mengidentifikasikan dan memanfaatkan teknik yang sederhana namun efektif untuk mengatasi masalah kompresi data. Pemahaman mendalam tentang proses kompresi penelitian ini tidak hanya mengeksplorasi penerapan metode kompresi, tetapi juga memberikan pemahaman yang mendalam tentang proses kompresi itu sendiri. Dengan memberikan contoh langkah demi langkah dan analisis kasus-kasus, penelitian ini memberikan wawasan yang kuat tentang bagaimana dan mengapa kompresi data terjadi, serta implikasi dalam berbagai konteks, sederhana namun efektif untuk mengatasi masalah kompresi data. Kita lanjut ke dalam review jurnal yang kedua, yaitu jurnal ini berjudul Implementasi Kompresi Citra Digital dengan membandingkan metode lossy dan lossless compression menggunakan MATLAB. Jurnal ini diterbitkan Juni tahun 2020 oleh Witriana Endah Pangesti, Galih Widagdo, Dwi Zariana, dan Sri Hadianti. Penelitian ini membahas tentang perkembangan teknologi pengolahan citra dengan fokus pada teknologi kompresi. Kompresi citra digital merupakan suatu teknik yang bertujuan untuk mengubah data atau simbol secara efisien tanpa mengubah citra secara signifikan bagi pengamat manusia. Citra digital merupakan komponen penting dalam multimedia sebagai bentuk informasi visual. Penelitian ini menggunakan metode kompresi lossy dan lossless, di mana lossy kompresi menghilangkan sebagian informasi sedangkan lossless mempertahankan semua informasi selama proses kompresi. Berdasarkan penelitian sebelumnya, penulis melakukan perbandingan dengan menggunakan 20 citra yang dikompresi dengan metode lossless dengan rata-rata kompresi sebesar 49, 13, 3005%. Penelitian ini sebelumnya yang menggunakan metode lossy menghasilkan rata-rata kompresi sebesar 61,40. Dari hasil ini disimpulkan bahwa metode lossy lebih efisien dalam mengkompresi citra dibandingkan dengan metode lossless. Penelitian ini menyoroti perkembangan teknologi kompresi dalam pengolahan citra digital. Kompresi citra bertujuan untuk menyederhanakan representasi data tanpa mengubah citra secara signifikan bagi pengamat manusia. Kompresi data secara umum adalah proses penyajian informasi dalam bentuk yang lebih sederhana, mengubah aliran data asli menjadi aliran data yang lebih kecil. Teknik kompresi citra mempertahankan informasi citra sambil mengurangi kualitas aslinya. Penelitian ini membandingkan metode kompresi lossy dengan lossless untuk menentukan metode terbaik dalam mengurangi ukuran citra, dengan tujuan memudahkan penyimpanan dan transmisi citra tanpa mengalami masalah seperti kecepatan mentransfer yang lambat atau kesalahan saat pengiriman. Untuk metode penelitian yang digunakan, metode penelitian ini menggunakan dua jenis kompresi data, lossy compression dan lossless compression. Lossy compression adalah metode yang menghilangkan sebagian informasi dari data asli tanpa mengurangi informasi secara signifikan. Metode ini berguna untuk mengurangi ukuran data audio visual seperti gambar, musik digital, dan film. Contohnya termasuk discrete constant transform, vector quantization, velvet compression, dan DSC. Sementara itu, lossless compression adalah metode yang mempertahankan semua informasi selama proses kompresi, sehingga setelah dekompresi, jumlah bit atau byte data tetap sama dengan data aslinya. Metode ini cocok untuk digunakan data yang penting dan tidak boleh berubah, seperti dokumen, teks, dan kode sumber. Contohnya termasuk Huffman coding, dynamic Markov compression, Lempel Zipf-Weld atau LZW, arithmetic coding, dan Rundlake encoding. Hasil dan manfaat dari penelitian ini adalah
pembandingan antara metode kompresi lossy dan lossless terhadap citra digital. Dalam hal ini, penelitian menunjukkan bahwa metode lossy compression cenderung menghasilkan tingkat kompresi yang lebih tinggi daripada lossless compression, seperti yang tercermin dalam rata-rata kompresi yang dicapai dalam studi sebelumnya dan dalam penelitian yang dilakukan penulis. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih baik tentang keefektifan dan kecocokan masing-masing metode kompresi terhadap jenis data tertentu. Dalam hal ini, citra digital pengguna dapat memilih metode kompresi yang sesuai dengan kebutuhan mereka, baik untuk penyimpanan, transmisi, atau aplikasi lainnya. Selain itu, penelitian ini juga memberikan wawasan tambahan bagi pengguna bagi pengembangan teknologi kompresi yang lebih baik di masa depan, dengan mempertimbangkan keunggulan dan keterbatasan dari kedua metode yang diteliti. Kesimpulannya, penelitian ini adalah bahwa metode lossy compression lebih efektif dalam mengurangi ukuran file citra digital, meskipun dengan tingkat kualitas yang rendah, sedangkan metode lossless compression menghasilkan kualitas gambar yang lebih baik namun dengan penurunan ukuran yang tidak signifikan. Oleh karena itu, dalam konteks mengkompresi byte dalam citra, metode lossy lebih unggul daripada lossless. Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan dengan menambahkan metode atau algoritma baru untuk memperkecil ukuran file dan meningkatkan kualitas citra yang dikompresi. Ini akan membantu dalam pengembangan teknologi kompresi yang lebih baik untuk keperluan penyimpanan dan transmisi data citra digital di masa depan. Untuk nilai inovasi yang kita dapat dari jurnal ini terletak pada perbandingan yang dilakukan antara metode kompresi lossy dan lossless terhadap citra digital. Dengan mengkaji efektivitas dan kekurangan masing-masing metode, penelitian ini memberikan wawasan yang berharga dalam pengembangan teknologi kompresi citra. Selain itu, saran untuk penelitian selanjutnya yang mencakup pengembangan metode atau algoritma baru untuk meningkatkan efisiensi, kompresi, dan kualitas citra merupakan langkah inovatif yang memperluas arah penelitian di bidang ini. Dengan demikian, jurnal ini memberikan kontribusi penting dalam memajukan pemahaman dan pengembangan teknologi kompresi citra digital. Kita masuk dalam review jurnal yang terakhir, yang ketiga, dengan judul Sistem Kompresi Data pada Muatan Roket Menggunakan Kode Huffman. Jurnal ini diterbitkan Desember 2021 oleh Muhammad Lukman Bukhori dan Erwan Eko Prasetyo. Jadi studi ini mengusulkan penerapan teknologi muatan roket yang memanfaatkan kendali data jarak jauh untuk mendukung fungsionalitas sistem pemantauan data ke ground control station. GCS dioperasikan oleh operator yang berjarak jauh dari roket, memungkinkan operator untuk memantau paket data secara real time. Namun kendala yang terjadi dalam bentuk kehilangan data karena keterlambatan saat pengiriman data disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah paket data dan kapasitas jaringan komunikasi. Untuk mengatasi hal ini, teknik kompresi data diterapkan menggunakan metode kompresi lossless berbasis kode Huffman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma ini dapat mengompresi data sebesar 41,25% dari data aslinya. Sistem roket mampu membaca dan mengirim 22 baris data dalam waktu 2 detik. Di sisi GCS, proses dekompresi Huffman menghasilkan data yang tervalidasi sebanyak 19 baris data atau 86% dari data yang diterima. Pendahuluannya membahas perkembangan pesat dalam teknologi penerbangan, terutama dalam konteks teknologi sistem muatan roket atau payload. Teknologi ini diterapkan untuk mengendalikan dan mengirimkan data jarak jauh yang mencakup berbagai informasi seperti posisi roket, data GPS, tekanan udara, kecepatan, suhu, dan sebagainya. Pengiriman data ini dilakukan secara nirkabel untuk memberikan fleksibilitas dalam perangkat tanpa menggunakan kabel yang dapat menghambat aktivitas dan menambah biaya. Penggunaan sensor inersia yang dipadukan dengan transceiver radio frekuensi memungkinkan pengembangan jaringan sensor nirkabel yang dapat digunakan pada muatan roket. Namun, ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, seperti penempatan transmitter dan receiver, jenis protokol komunikasi data, dan kekuatan sinyal. Beberapa protokol komunikasi yang umum digunakan termasuk MQTT, COAP, dan HTTP. Meskipun banyak penelitian yang membahas transceiver dan kekuatan sinyal, masih sedikit yang mendalami protokol komunikasi data yang digunakan pada roket. Hal ini penting karena paket data yang dikirimkan oleh roket bisa sangat besar dan tidak seimbang dengan kapasitas jaringan komunikasi data. Kompresi data merupakan solusi untuk mengatasi masalah keterlambatan data saat pengiriman karena banyaknya jumlah data yang dikirim.
Teknik kompresi lossless digunakan untuk menjaga kualitas data tetap sama dengan aslinya. Dalam konteks ini, Rocket menerapkan sistem kompresi data lossless untuk media transceiver pada muatan Rocket yang dikirim GCS untuk pemantauan data secara real time, dengan harapan dapat mencegah keterlambatan data selama proses pengiriman. Untuk metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan eksperimental dengan fokus pada pengembangan dan implementasi sistem yang terdiri dari dua bagian utama, sistem pada roket dan sistem pada ground control station. Sistem roket melibatkan Raspberry Pi, sensor IMU, dan modul transceiver 3DR telemetri radio untuk komunikasi dengan GCS. Teknik kompresi data lossless menggunakan kode Huffman digunakan sebelum pengiriman data ke GCS. Sistem GCS mencakup GUI monitor untuk menampilkan data dari roket setelah proses dekompresi data. Penelitian ini mungkin melibatkan eksperimen untuk memverifikasi kinerja sistem dan efektivitas teknik yang digunakan. Untuk hasil dan manfaat dari penelitian ini adalah implementasi metode kompresi data lossless menggunakan algoritma kode Huffman untuk mengatasi masalah keterbatasan bandwidth saat pengiriman data sensor dari sistem roket ke ground control atau GCS. Metode ini memungkinkan pengecilan ukuran data sehingga pengiriman data menjadi lebih efisien, terutama saat data yang dikirim memiliki panjang yang signifikan. Manfaat dari penelitian ini termasuk efisiensi pengiriman data dengan menggunakan metode kompresi data. Ukuran data yang dikirimkan dari sistem roket ke GCS dapat dikurangi secara signifikan. Hal ini mengurangi beban bandwidth dan waktu yang diperlukan untuk mentransfer data, sehingga memungkinkan pemantauan data secara real time dengan lebih efisien. Peningkatan kecepatan penggunaan metode kompresi data memungkinkan pengiriman data yang lebih cepat karena ukuran data yang lebih kecil. Hal ini penting terutama dalam konteks pengiriman data sensor secara real time yang membutuhkan respon cepat terhadap perubahan kondisi. Optimasi penggunaan sumber daya dengan mengurangi jumlah data yang dikirim. Metode kompresi data membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti bandwidth dan daya baterai pada perangkat komunikasi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem pemantauan roket dengan memanfaatkan teknologi kompresi data. Jadi kesimpulannya, dengan menggunakan algoritma ini, data berhasil dikompresi menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan rasio kompresi mencapai 41,25%, sehingga sistem roket mampu membaca dan mengirimkan 22 baris data dalam waktu 2 detik. Validasi hasil pengiriman data pada sistem GCS menunjukkan bahwa 86% data yang diterima valid atau setara dengan 19 baris data. Dengan demikian, data disimpulkan bahwa penerapan algoritma kode Huffman untuk kompresi data pada sistem roket dan GCS memberikan hasil yang memuaskan dalam hal efisiensi pengiriman data dan keberhasilan validasi data di sisi penerima. Ini menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem pemantauan roket secara keseluruhan. Untuk nilai inovasi yang kita dapat dari penelitian ini adalah terletak pada penerapan metode kompresi data menggunakan algoritma kode Huffman dalam konteks sistem pemantauan roket. Inovasi ini memungkinkan pengiriman data sensor dari roket ke ground menjadi lebih efisien dan dapat diandalkan. Beberapa nilai inovatif dari penelitian tersebut meliputi efisiensi pengiriman data, penggunaan metode kompresi data, memungkinkan pengiriman data sensor dari roket ke GCS dengan ukuran yang lebih kecil, mengurangi beban bandwidth dan waktu yang diperlukan untuk mentransfer data, peningkatan performa sistem dengan mengurangi ukuran data yang dikirim, serta sistem pemantauan roket dapat beroperasi dengan lebih lancar dan responsif terhadap perubahan kondisi atau penerimaan data. Dengan demikian, penelitian ini membawa nilai inovatif dalam meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem pemantauan roket melalui penerapan metode kompresi data yang efektif. Sekian saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.